Bunyi mesin pabrik terdengar seperti dentuman waktu yang tak pernah berhenti. Setiap hari, pukul 6 pagi, Rian Prasetya sudah berdiri di depan gerbang pabrik tekstil di kawasan Cibiru, Bandung. Seragam abu-abu pudar dan sepatu bot karet sudah menjadi pakaian tempurnya selama 4 tahun terakhir. Usianya baru 27 tahun saat itu, tapi garis lelah sudah seperti ukiran tetap di wajahnya. Ia bukan pemalas, bukan pula pengeluh. Tapi bekerja 8 jam sehari, kadang lembur hingga 12 jam, dengan gaji tak seberapa membuatnya sering merasa seperti roda yang berputar tanpa arah. Hidupnya seolah hanya berputar dari mesin satu ke mesin lain, dari slip gaji ke tagihan listrik, dari jam kerja ke jam istirahat yang singkat. Di sela jam istirahat itulah, Rian punya dunia kecil yang tak diketahui siapapun. Ia duduk di sudut kantin, membuka buku catatan kecil bersampul hitam yang selalu diselipkan di saku celananya. Buku itu penuh dengan coretan ide, beberapa tak masuk akal, beberapa terlihat menjanjikan. Di antaranya ada tulisan, warung kopi di depan kampus, nama, kopi kiri, lalu ada juga, kaos dengan desain kata-kata Sunda lucu. Modal awal Rp500.000. Temannya sesama karyawan pabrik, Ujang, pernah melihat sekilas buku itu dan hanya tertawa. Nulis apaan, Rian? Jangan-jangan kamu mau jadi pengusaha ya? Siapa tahu, jawab Rian sambil senyum kecil. Hari-hari di pabrik selalu sama. Masuk pagi, mengecek benang, memastikan mesin pemintal tak macet, istirahat sejenak, lalu lanjut lagi sampai sore atau bahkan malam. Terkadang Rian bertanya dalam hati, apakah hidupnya hanya akan begini? Tapi ia tak berani menyuarakan kegelisahannya dengan lantang. Ia anak laki-laki pertama di keluarganya, dan sudah jadi tulang punggung sejak ayahnya meninggal dunia. Ibunya, Bu Sumarni, seorang janda tangguh yang membuka warung kecil di rumah mereka di daerah Ujung Berung. Warung itu hanya cukup untuk menambah uang belanja, tidak lebih. Adiknya, Dinda, masih SMA dan bermimpi jadi guru TK. Karena itulah, Rian menahan semua lelahnya dan tetap datang ke pabrik meski badan sudah remuk. Namun ada satu hal yang selalu membuat semangatnya tumbuh kembali, mimpinya. Sejak dulu, Rian selalu ingin punya usaha sendiri. Ia tidak ingin selamanya menjadi karyawan, apalagi di tempat yang tidak memberinya ruang untuk berkembang. Ia ingin mengatur waktunya sendiri, punya penghasilan lebih baik, dan, yang paling penting, punya kebebasan. Bulan demi bulan berlalu, dan Rian semakin giat mencatat. Ia membaca blog bisnis dari ponsel bekasnya saat waktu istirahat, menonton video motivasi di YouTube sebelum tidur, dan perlahan mulai mencoba menabung dari gaji yang tak seberapa. Rian, ikut lembur, enggak? Tanya Ujang suatu malam. Enggak, Jang. Hari ini gue mau ke percetakan. Mau nyetak desain kaos. Yah, masih ngotot ya sama bisnis? Harus dicoba, Jang. Hidup gue nggak bisa selamanya kayak begini. Rian tahu, banyak yang menganggapnya terlalu berani bermimpi. Tapi ia juga tahu satu hal, kalau bukan dia yang berusaha, siapa lagi? Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Bandung, Rian pulang dari lembur dengan sepatu basah dan celana belepotan lumpur. Sampai rumah, ia langsung ke kamar, membuka bukunya lagi. Kali ini bukan sekadar mencatat, tapi menyusun rencana. Bu, kalau Rian buka usaha kecil-kecilan, ibu setuju nggak? Tanyanya saat makan malam. Kamu mau keluar kerja pabrik? Belum, Bu. Tapi Rian pengen coba. Pelan-pelan aja. Bu Sumarni menatap anaknya yang wajahnya pucat karena lelah, tapi matanya menyala. Kalau memang kamu niat, ibu dukung. Tapi jangan nekat. Harus tetap bisa makan tiap hari, ya? Rian tersenyum. Itu sudah lebih dari cukup. Malam itu, ia tidur lebih tenang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa hidupnya tidak hanya berputar-putar di antara mesin pabrik. Ada sesuatu yang bisa ia kejar. Ada jalan keluar yang perlahan-lahan mulai terlihat, meski jalannya masih kabur. Pagi berikutnya, ia kembali ke pabrik seperti biasa. Tapi langkahnya sedikit lebih ringan. Buku catatan kecil di sakunya kini terasa seperti petunjuk arah, bukan sekadar pelampiasan mimpi. Waktu berjalan, dan Rian terus belajar. Ia mulai berjualan kaos desain sendiri secara online, meski masih kecil-kecilan. Ia juga ikut bazar UMKM di kelurahan saat akhir pekan. Kadang jualannya tak laku, tapi ia tetap datang. Yang penting mulai dulu, gagal MAH belakangan, ujarnya suatu kali sambil tertawa ke temannya.
Namun dari semua catatan dan usaha kecil itu, Ryan belum tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh masih sangat panjang. Tapi satu hal yang sudah pasti, ia tak lagi hidup hanya di antara mesin-mesin pabrik. Ia mulai menciptakan mesinnya sendiri, perlahan. Mesin harapan, mesin tekad, dan mesin mimpi yang tak pernah berhenti berputar. Hari-hari Ryan Prasetya mulai diwarnai oleh dua dunia. Di pagi hingga sore, ia tetap bekerja di pabrik tekstil seperti biasa, menjalani rutinitas yang melelahkan dan kadang membuat putus asa. Tapi malam hari, ia berubah menjadi seseorang yang berbeda, seorang pemimpi yang sedang mencoba mewujudkan rencana demi rencana dari buku kecilnya. Bisnis pertama yang ia coba adalah berjualan kaos secara online. Ia bekerja sama dengan teman SMA-nya, Wahyu, yang punya keterampilan desain. Mereka membuat beberapa desain dengan tulisan-tulisan lucu berbahasa Sunda, lalu mencetaknya di konveksi kecil yang mau dibayar setengah dulu, setengah nanti. Modal awal hanya Rp500.000, tapi semangatnya seperti jutawan. Di minggu pertama, mereka berhasil menjual 3 kaos, semuanya ke teman sendiri. Di minggu kedua, tak ada pesanan. Bulan pertama, stok menumpuk, dan uang kembali tak kunjung datang. Ryan mulai merasa khawatir. Lalu Wahyu, tanpa pemberitahuan, mundur dari kerja sama. "Maaf, Yan. Gue dapat kerjaan tetap. Nggak bisa bantu desain lagi." Ryan hanya bisa mengangguk. Ia tak marah. Ia tahu, tidak semua orang siap gagal berkali-kali. Tak lama setelah itu, ia mencoba usaha kedua, warung kopi kecil di depan kampus swasta dekat rumahnya. Ia menyewa gerobak bekas dari tetangga, mengganti warnanya, dan memberi nama Kopi Kiri. Menunya sederhana, kopi hitam, kopi susu, teh manis, dan roti bakar. 3 hari pertama cukup ramai, terutama karena teman-temannya datang. Tapi setelah itu, pengunjung menurun drastis. Suatu malam hujan deras, gerobaknya bocor dan air menetes ke termos kopi. Seorang pelanggan komplain karena kopinya terasa hambar. Esok harinya, gerobaknya dicuri saat ia sedang ke toilet masjid. "Cobaan lagi," gumam Ryan sambil menatap tanah kosong tempat gerobaknya biasa berdiri. Tak lama, ia menjajal usaha ketiga, jadi reseller gadget murah dari distributor online. Ia belajar teknik promosi di marketplace dan membuat akun toko digital. Tapi karena kurang paham cara menjual dan memilih barang, ia justru sering kena komplain pelanggan. Barang yang datang tidak sesuai, bahkan beberapa kali rusak. Rating tokonya jeblok. Ia rugi hampir Rp1 juta. Namun, bukannya berhenti, ia mencoba usaha keempat, jual pulsa dan paket data. Ia bekerja sama dengan teman kosnya, namun bisnis ini pun tidak bertahan lama karena keuntungannya sangat kecil dan persaingannya tinggi. Lagi-lagi, usahanya tenggelam tanpa bekas. "Yan, lu tuh keras kepala atau nggak bisa belajar dari kesalahan?" ujar Ujang suatu malam saat mereka nongkrong di pos ronda. "Gue belajar, Jang. Justru karena belajar, gue tahu, semua ini butuh proses. Belum saatnya aja." Ujang hanya menggeleng, tapi dalam hati ia kagum dengan keteguhan hati sahabatnya itu. Ryan mencoba lagi. Kali ini ia membuat usaha sewa kamera. Ia meminjam kamera DSLR milik sepupunya yang sudah tidak dipakai, lalu menyewakannya kepada mahasiswa jurusan film di kampus sekitar. Awalnya berjalan baik, sampai suatu ketika kamera itu rusak saat disewa. Si penyewa menghilang, dan Ryan harus mengganti biaya servis sendiri. Kamera itu tak bisa digunakan lagi seperti semula. Kegagalan demi kegagalan itu membuat Ryan mulai goyah. Ia sempat berhenti mencoba selama hampir setengah tahun. Buku catatannya tak lagi dibuka. Malam-malamnya kini hanya dihabiskan dengan menonton TV atau tidur lebih awal. Tapi dalam diam, ia masih menyimpan satu keyakinan, bahwa suatu hari, ia akan menemukan celah yang pas. Hingga suatu sore, saat sedang membantu ibunya membereskan warung, ia melihat anak-anak kecil yang pulang dari sekolah membeli mie instan dan es teh manis. Mereka makan dengan lahap. Ryan diam memandangi mereka. "Kenapa anak-anak itu lebih suka makanan instan?" "Ya," gumamnya. "Karena murah dan cepat. Anak-anak zaman sekarang gak kenal masakan rumah," jawab ibunya. Ucapan ibunya itu membuat Ryan berpikir panjang. Ia mulai merenung soal pola makan, kebiasaan hidup, dan dampaknya. Ia menulis lagi di buku kecilnya, sesuatu yang berbeda kali ini. Kenapa nggak ada makanan sehat yang murah dan enak?
Bisa nggak ya bikin bisnis yang bikin orang hidup lebih sehat? Malam itu, ide baru mulai tumbuh. Tapi Ryan tahu, kali ini ia tak ingin gegabah. Ia mulai membaca lebih banyak tentang pola makan sehat, gizi seimbang, dan makanan organik. Ia menonton dokumenter tentang hidup sehat, membaca kisah pengusaha catering, dan mencatat semuanya. Kalau suatu hari gue buka usaha makanan sehat, gue mau orang bisa tetap makan enak tanpa takut sakit, katanya dalam hati. Meski belum tahu akan mulai dari mana, ia tak ingin menyerah. Ia sadar, 7 kali gagal bukanlah kutukan. Justru di sanalah ia belajar bagaimana bersikap, bagaimana membaca pasar, dan, yang paling penting, bagaimana bertahan. Satu malam, ia membuka kembali semua catatannya, semua ide lama, semua rencana yang pernah ia buat. Ia tertawa kecil melihat betapa naifnya dirinya dulu. Tapi dari semua itu, ada satu benang merah yang tak pernah putus, keinginannya untuk punya usaha sendiri. Gagal 1 kali membuat orang kecewa. Gagal 2 kali membuat orang ragu. Tapi gagal 7 kali, itu bisa membuat siapapun merasa hancur. Termasuk Ryan Prasetya. Di awal 2018, setelah sekian banyak usaha yang tidak berjalan, Ryan benar-benar berada di titik terendah. Ia mulai merasa malu dengan dirinya sendiri. Buku kecil yang dulu menjadi sumber semangat, kini tergeletak di sudut lemari berdebu. Ponselnya tak lagi dipenuhi chat pembeli atau rekan bisnis. Hanya notifikasi tagihan yang terus berdatangan. Saat itu, ia memutuskan untuk berhenti. Ia tidak sanggup lagi mencoba. Tidak sanggup lagi berharap. Kayaknya gue nggak cocok jadi pengusaha, ucap Ryan suatu malam sambil menatap langit-langit kamarnya. Malam itu, tidak ada mimpi. Hanya hening yang menyesakkan dada. Ia kembali menjadi buruh lepas, menerima pekerjaan serabutan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang jadi tukang parkir di acara pernikahan, kadang membantu di gudang ekspedisi. Ia merasa kembali ke titik nol. Hidupnya lagi-lagi hanya soal bertahan. Depresi ringan mulai menyelinap tanpa disadari. Ryan jadi lebih pendiam. Ia sering termenung, bahkan saat sedang makan atau berbincang dengan ibunya. Bu Sumarni mulai merasa khawatir. "Yan, kamu kenapa? Kalau memang masih kepikiran soal bisnis-bisnis kamu itu, jangan dipendam sendirian. Cerita aja ke ibu." "Gak apa-apa, Bu." Ryan cuma capek. Tapi lelahnya bukan soal fisik. Itu lelah dari hati yang pernah berani bermimpi, lalu dihantam kenyataan berkali-kali. Ryan merasa kecil. Ia merasa gagal bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai anak sulung, sebagai tulang punggung keluarga. Hingga suatu malam, sahabat lamanya, Ilham, datang dari Jakarta. Mereka dulu pernah satu kos saat kuliah semester awal, sebelum Ryan terpaksa berhenti karena biaya. Ilham datang dengan kabar baik, ia baru saja menikah dan bekerja di bidang teknologi makanan. "Yan, gue denger-denger lo dulu sempat buka warung kopi, ya?" tanya Ilham sambil menyesap teh hangat di ruang tamu kecil rumah Ryan. "Iya, sempat. Tapi gagal, semua gagal, Ham." "Justru itu. Gagal itu bagian dari proses. Lo pikir semua pengusaha sukses itu lahir langsung ngerti pasar? Enggak, Yan. Bedanya, mereka terus nyoba dan belajar." Perkataan Ilham itu membuat Ryan terdiam. Malam itu, mereka ngobrol panjang. Ilham banyak bercerita tentang tren gaya hidup sehat yang sedang naik daun di Jakarta. Ia menyebut soal meal plan, catering sehat, makanan rendah kalori, dan pentingnya edukasi nutrisi. "Lo harus coba ke arah sana, Yan. Ini bukan cuma bisnis, tapi juga kebutuhan zaman sekarang. Orang makin sadar kesehatan. Lo punya semangat itu, tinggal mulai dari dasar lagi. Tapi serius, jangan asal-asalan kayak dulu." Ilham tak cuma datang bawa motivasi. Ia juga memberi Ryan 2 buku tentang bisnis makanan sehat dan link ke kursus daring tentang nutrisi dasar. Esoknya, Ryan membuka kembali buku kecilnya yang lama. Debunya ditiup. Tangannya sedikit gemetar saat membuka halaman pertama. Di sana masih tertulis, mau punya usaha sendiri sebelum umur 30. Usianya sudah 29. Tapi belum terlambat. Hari-hari berikutnya, Ryan mulai kembali belajar. Ia membaca ulang semua catatannya, lalu mulai menulis ulang rencana baru. Ia juga mendaftar kursus daring gratis tentang gizi seimbang dan pola makan sehat. Ia kembali aktif. Tapi kali ini, ia tak terburu-buru untuk membuka usaha. Ia ingin memastikan
bahwa yang akan ia bangun bukan sekadar usaha, tapi solusi bagi orang-orang yang ingin hidup lebih baik. Suatu sore, ibunya jatuh pingsan saat memasak. Rian panik dan membawanya ke puskesmas. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darah tinggi dan gejala awal diabetes. "Bu sering makan gorengan, kan?" tanya perawat. "Iya, soalnya murah, Mbak," jawab Bu Sumarni. Rian merasa tersengat. Ia pulang dengan hati berat. Ibunya yang selama ini menjadi satu-satunya orang yang paling percaya pada dirinya, kini harus melawan penyakit karena pola makan yang buruk. Malam itu, Rian tak bisa tidur. Ia duduk di depan kompor rusak di dapur kecilnya, menatap kosong. Lalu ia menulis, "Bukan soal bisnis lagi. Ini soal hidup. Soal menyelamatkan orang yang kita sayang dari makanan yang membunuh pelan-pelan." Kalimat itu menjadi titik balik. Dari sana, Rian menyusun ulang semua ide. Ia tak ingin asal buka usaha. Ia ingin membuat sesuatu yang berdampak. Ia mulai uji coba membuat masakan sehat sendiri. Bahan-bahannya ia beli dari pasar tradisional, dengan panduan dari buku nutrisi. Ia mencoba membuat nasi merah dengan lauk ayam kukus dan sayuran rebus yang tetap enak dimakan. Rasa makanan itu ia uji ke tetangganya. Satu demi satu, ia meminta feedback. Ada yang bilang terlalu hambar, ada yang suka. Rian mencatat semuanya dengan teliti. Lalu ia menyusun nama baru, Hijau Rasa. Nama itu datang dari harapannya, agar makanan sehat tidak lagi terasa hambar atau membosankan, tapi tetap punya cita rasa yang bisa dinikmati siapa saja. Dengan uang tabungan yang tersisa dan sedikit pinjaman dari Ilham, ia mulai membangun pondasi untuk usaha baru. Kali ini, ia tidak sendiri. Ia melibatkan dua teman lama, Desi yang pernah kerja di catering, dan Anton yang jago desain dan digital marketing. Mereka bertiga mulai menyusun rencana dengan lebih matang. Rian mengatur menu, Desi memasak, dan Anton menyiapkan materi promosi di media sosial. Hijau Rasa belum berdiri, tapi pondasinya sudah mulai tertata. Dan kali ini, Rian merasa, ia tidak akan gagal dengan cara yang sama lagi. Rian tak pernah menyangka bahwa pukulan terbesar dalam hidupnya datang bukan dari kegagalan bisnis, tapi dari kondisi kesehatan ibunya. Di suatu pagi yang mendung, Rian tengah membereskan dapur saat terdengar suara benda jatuh dari kamar ibunya. Ia berlari masuk dan mendapati Bu Sumarni tergeletak di lantai, napasnya tersengal, wajahnya pucat. Bu, bangun, Bu." Dengan panik, Rian membopong ibunya ke motor dan membawanya ke puskesmas terdekat. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Bu Sumarni mengalami komplikasi awal dari diabetes dan hipertensi. Dokter menyarankan rawat jalan dengan pengawasan ketat terhadap makanan. "Kondisi ibumu ini sudah cukup serius. Penyebab utamanya makanan tidak sehat dan gaya hidup kurang aktif," ujar dokter dengan nada hati-hati. Malam itu, Rian duduk di sisi ranjang ibunya yang terbaring lemas. Matanya menerawang ke langit-langit kamar. Rasanya seperti ada yang menusuk dadanya. Ia merasa bersalah. Selama ini, ibunya yang sibuk melayani pelanggan warung dan memasak makanan sederhana untuk mereka berdua, ternyata menyimpan penyakit diam-diam. Semua karena pola makan yang asal, makanan murah dan cepat saji yang jadi pilihan sehari-hari. "Yan, ibu gak apa-apa. Gak usah terlalu dipikirin," ucap Bu Sumarni lirih. "Tapi Rian harus pikirin, Bu. Kita selama ini makan asal-asalan. Rian juga, tiap hari makan di warteg, gorengan terus. Nggak sehat, Bu." Mulai malam itu, Rian mengubah cara pandangnya tentang makanan. Ia tak lagi melihat makanan sekadar sebagai produk bisnis, tapi sebagai sesuatu yang berpengaruh langsung terhadap hidup seseorang. Terutama orang-orang yang ia cintai. Ia kembali membuka catatan kecilnya, tapi kali ini bukan mencoret ide bisnis aneh atau membuat daftar peluang pasar. Ia menuliskan fakta-fakta tentang nutrisi, pola makan sehat, manfaat sayuran organik, risiko makanan olahan. Setiap malam ia membaca, menonton dokumenter, bahkan bertanya ke teman-teman yang belajar di bidang gizi. Ilham, sahabatnya yang bekerja di perusahaan Voltage, mengirimkan beberapa bahan bacaan dan e-book. "Gue serius, Yan. Sekarang lo punya alasan yang lebih besar dari sekadar cari untung. Ini soal nyelamatin orang-orang kayak ibu lo. Kalau lo garap ini serius, gue yakin hasilnya beda." Rian mengangguk. Kali ini, tekadnya tak datang dari ambisi, tapi dari kepedulian. Ia mulai memasak makanan sehat di rumah, mencoba mengatur pola makan ibunya. Nasi merah,
ikan kukus, sayur rebus tanpa MSG, buah potong setiap pagi. Awalnya ibunya menolak karena merasa tidak kenyang. Rasanya hambar, Yan. Ibu kangen sambal terasi sama gorengan, keluhnya. Tapi Rian terus membujuk. Ia mulai bereksperimen dengan rempah alami, menciptakan rasa tanpa harus pakai penyedap. Pelan-pelan, ibunya mulai terbiasa. Perubahan itu tidak hanya terjadi di rumah. Rian mulai membawa bekal sendiri ke pabrik tempatnya kembali bekerja paruh waktu. Ia memperhatikan reaksi teman-temannya saat melihat bekalnya berbeda. "Wah, lo sekarang makan kayak orang diet, Yan?" canda Ujang. "Nggak diet, Jang. Gue cuma nggak mau makan sembarangan lagi. Lo tahu, ibu gue sakit karena makanan. Gue nggak mau nyusul." Teman-temannya mulai tertarik. Ada yang tanya resep, ada yang minta dibuatkan bekal serupa. Rian melihat ini sebagai sinyal kecil. Mungkin, pikirnya, gaya hidup sehat memang belum populer, tapi punya pasar tersendiri. Dari eksperimen dapur kecil itu, lahirlah ide baru, catering sehat rumahan. Tapi Rian tak ingin asal-asalan seperti dulu. Ia mengajak Desi dan Anton untuk bertemu di rumah. Di sana, ia menjelaskan semuanya dengan antusias. "Gue mau bikin usaha catering sehat. Tapi bukan buat orang kaya aja. Buat semua orang yang pengen hidup sehat tapi bingung mulai dari mana." Desi menyambut dengan semangat. Ia dulunya bekerja di dapur restoran dan punya keahlian memasak menu sehat, walau sederhana. Anton siap membantu dari sisi branding dan pemasaran digital. Mereka sepakat memulai dari skala kecil. Target awal, teman-teman dan tetangga. Menu sederhana tapi bergizi, dengan harga yang masih terjangkau. Semua dikemas secara menarik agar tidak terkesan seperti makanan diet yang membosankan. Mereka menyiapkan nama, Hijau Rasa. Nama itu dipilih karena sederhana dan mengandung makna yang kuat, makanan sehat yang tetap punya rasa. Dengan uang pinjaman kecil dari Ilham dan sisa tabungan Rian, mereka membeli bahan baku, alat masak tambahan, dan kemasan ramah lingkungan. Dapur kecil di belakang rumah Rian dijadikan markas utama. Hari pertama produksi, mereka hanya menerima 12 pesanan. Sebagian besar dari teman-teman dekat. Tapi responsnya positif. "Wah, rasanya tetap enak ya, padahal nggak pakai MSG. Porsinya pas. Nggak bikin enek. Gue pikir makanan sehat tuh hambar. Ini beda." Mendengar itu, semangat Rian dan timnya meningkat. Mereka memutuskan untuk menjalankan operasional setiap Senin sampai Jumat. Sabtu dan Minggu dipakai untuk riset resep dan strategi promosi. Anton membuat akun Instagram dan mulai memposting foto-foto makanan buatan mereka. Desi membuat varian menu mingguan. Rian fokus di pengantaran dan komunikasi dengan pelanggan. Hijau Rasa pun resmi berjalan. Tidak dengan sorotan lampu sorot atau investor besar, tapi dengan cinta yang tumbuh dari rasa peduli dan pengalaman pribadi. Rian tahu jalan ini masih panjang. Tapi ia juga tahu, kali ini pijakannya jauh lebih kuat dari semua yang pernah ia coba. Hari itu dapur belakang rumah Rian berubah jadi ruang produksi kecil. Meja kayu panjang yang biasanya dipakai untuk menyimpan ember kini dipenuhi tumpukan sayur segar, potongan ayam tanpa kulit, nasi merah, dan kotak-kotak bekal berwarna putih. Di sana, Desi memasak, Rian menyiapkan kemasan, dan Anton mengambil foto makanan satu persatu dengan ponsel bekasnya. "Cahaya dari jendela sini bagus, Yan. Makanannya jadi kelihatan fresh," ujar Anton sambil mengarahkan ponsel ke kotak makan berisi tumis buncis dan ayam kukus berbalut saus lemon. Rian tersenyum. Dapur sempit itu kini terasa seperti ruang masa depan. Usaha yang selama ini hanya hidup di dalam catatan kecilnya, akhirnya benar-benar dimulai. Hijau Rasa, begitu nama yang mereka sepakati, lahir dari semangat, rasa peduli, dan pengalaman hidup yang tak mudah. Hari pertama operasional, mereka hanya menerima 12 pesanan. Semuanya dari teman dan tetangga. Meski jumlahnya kecil, Rian tetap mengantarkan satu persatu dengan motor pinjaman pamannya. Ia membawa bekal dengan hati-hati, memastikan tiap kotak sampai dalam kondisi terbaik. "Mas, ini makanan sehat ya?" "Wah, anak saya cocok yang begini," kata salah satu pelanggan saat menerima pesanan. Rian mencatat semua komentar. Umpan balik jadi bagian dari proses, bukan sekadar formalitas. Setelah pengantaran selesai, ia kembali ke rumah dan langsung berdiskusi dengan Desi dan Anton. "Kita perlu variasi menu mingguan. Jangan sampai pelanggan bosan," ujar Desi.
Gue juga lagi bikin konsep konten buat medsos. Minggu depan coba kita buat video pendek, timpal Anton. Mereka bekerja tanpa henti, tapi tak merasa terbebani. Justru ada semacam energi yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Mungkin karena semua dimulai dari hati. Hari-hari berlalu, pesanan perlahan bertambah. Dari 12, jadi 20, lalu naik jadi 35. Sebagian pelanggan adalah karyawan kantor, guru, dan ibu rumah tangga yang mulai peduli pada pola makan. Mereka mengenal hijau rasa dari Instagram, rekomendasi teman, atau bahkan karena melihat foto makanan yang dibagikan pelanggan lain. Salah satu pelanggan yang cukup berpengaruh adalah Mbak Sari, seorang instruktur yoga di Bandung. Ia memesan untuk percobaan, lalu mengunggah foto bekal dari hijau rasa di akun Instagramnya yang punya ribuan pengikut. Ini catering sehat paling enak yang pernah saya coba. Rasanya pas, porsinya pas, dan yang paling penting, tidak terasa seperti sedang diet, tulisnya dalam caption. Sejak saat itu, akun hijau rasa mulai ramai. Notifikasi pesan masuk tak henti-hentinya. Anton nyaris kewalahan membalas satu persatu. Yan, kita harus bikin sistem order yang lebih rapi. Sekarang udah nggak bisa manual semua, kata Anton. Rian mengangguk. Ia merasa deg-degan tapi juga bahagia. Usaha yang dulunya dianggap angan-angan kini mulai mendapat tempat di hati orang lain. Tapi bukan berarti tanpa rintangan. Suatu hari, salah satu pelanggan mengeluh soal pengiriman yang terlambat. Lain waktu, ada yang merasa ayam kukus terlalu kering. Rian tidak marah. Ia menganggap semua kritik sebagai bahan belajar. Ia bahkan menelepon pelanggan tersebut secara langsung. Maaf, Bu. Kami akan perbaiki, dan sebagai permintaan maaf, besok Ibu dapat 1 porsi gratis dari kami. Respons itu justru membuat pelanggan tersebut bertahan, bahkan merekomendasikan hijau rasa ke temannya. Di bulan kedua, mereka mendapat pesanan rutin dari sebuah klinik gizi untuk program diet pasien. Ini jadi tonggak penting. Selain menambah pendapatan, mereka juga bisa mendapatkan masukan langsung dari ahli gizi yang bekerja di sana. Rian pun mulai menambah wawasan dengan mengikuti seminar daring tentang nutrisi, food safety, dan pemasaran kuliner digital. Ia sadar, bisnis ini tak bisa dijalankan asal jadi. Sementara itu, kondisi Bu Sumarni perlahan membaik. Ia mulai bisa berjalan lebih jauh, tekanan darahnya menurun, dan dokter pun mengurangi dosis obatnya. Ibu makan masakan anak ibu setiap hari. Jadi sehat dong, candanya suatu malam. Rian hanya tersenyum. Dalam diam, ia merasa lega. Apa yang ia lakukan ternyata berdampak langsung, bahkan dimulai dari rumah sendiri. Hijau rasa kini mulai dikenal di lingkaran komunitas gaya hidup sehat di Bandung. Mereka bekerja sama dengan satu gym lokal, menyediakan paket makan sehat pasca olahraga. Mereka juga mengisi acara demo masak sederhana di hari Car Free Day. Namun keterbatasan mulai terasa. Dapur rumah sudah tak cukup. Lemari pendingin tidak muat. Alat masak mulai usang karena dipakai terus-menerus. Rian tahu, mereka harus segera naik level. Ia mulai mencari tempat sewa untuk dapur yang lebih layak. Dengan sedikit tabungan, dan bantuan pinjaman lunak dari Ilham, mereka menyewa sebuah ruko kecil yang diubah jadi dapur pusat. Tempat itu punya ventilasi baik, ruang cukup untuk tim masak, dan area pengemasan. Gue nggak nyangka bisa sampai sini, ucap Rian saat pertama kali menginjakan kaki di dapur baru. Karena lo nggak nyerah, Yan, sahut Desi. Hijau rasa secara resmi punya dapur pusat. Mereka menambah 2 staf masak dan 1 admin. Rian pun membeli motor bekas untuk armada antar. Dengan pertumbuhan yang perlahan tapi pasti, Rian belajar satu hal penting, bisnis bukan soal instan. Ia soal proses, soal konsistensi, dan soal ketulusan. Dari 12 kotak makan, hijau rasa kini mengirimkan lebih dari 70 porsi per hari. Dan semuanya bermula dari satu tekad, menyelamatkan orang-orang terdekat dari penyakit, dengan memberikan pilihan makanan yang sehat dan tetap nikmat. Awal tahun 2020 menjadi masa yang tak pernah dibayangkan Rian sebelumnya. Di saat sebagian orang mulai cemas dengan berita pandemi yang merebak, pesanan catering sehat justru mulai naik drastis. Seolah-olah, dunia tiba-tiba sadar bahwa kesehatan adalah segalanya. Dan, hijau rasa, muncul tepat pada waktu yang tak terduga, di tengah kecemasan kolektif masyarakat akan imun tubuh dan pola makan. Rian masih ingat hari pertama ketika orderannya menembus 50 paket dalam sehari.
Ia, Andi, dan Rika sampai kewalahan. Mereka harus memasak sejak jam 3 dini hari di dapur sempit kontrakan. Kompor gas hanya 2, dan kulkas 1 pintu milik Rika yang dulunya tempat menyimpan es lilin kini jadi tempat penyimpanan sayur organik. Bekerja dalam ruang sempit bukan perkara mudah. Saat salah satu dari mereka mengaduk sayur, yang lain tidak bisa lewat. Panasnya dapur bercampur dengan tekanan dari orderan yang terus bertambah. Tapi, entah kenapa, mereka justru bahagia. Peluh menjadi saksi kesungguhan mereka. Rian kemudian memutuskan untuk menyisihkan keuntungan demi menyewa dapur komersial kecil di pinggir kota Bandung. Dapur itu sebelumnya milik catering pernikahan yang bangkrut. Dengan sedikit renovasi dan cat warna hijau cerah di dindingnya, mereka mulai memasak dengan lebih leluasa. Tak berhenti di situ, Rian mulai mempelajari strategi digital marketing. Ia mengikuti pelatihan daring, membaca artikel tentang food photography, dan membeli ring light bekas demi membuat konten Instagram yang lebih menarik. Setiap menu yang dirilis kini difoto dengan baik, diberi caption informatif, dan diunggah secara konsisten. Tak lama kemudian, akun Instagram Hijau Rasa mulai ramai. Salah satu food blogger lokal memesan secara anonim dan memberikan ulasan positif. Dalam seminggu, followers mereka naik 2 kali lipat. Influencer gaya hidup sehat mulai melirik. Bahkan, seorang atlet nasional diam-diam menjadi pelanggan tetap. Permintaan dari Jakarta mulai berdatangan. Beberapa pelanggan meminta Rian membuka layanan antar di ibu kota. Sempat ragu, tapi Rian memilih untuk mencoba. Ia pulang pergi Bandung, Jakarta naik travel untuk mengantar sendiri 10 kotak pertama ke pelanggan di Senayan. Meski melelahkan, usaha itu tidak sia-sia. Pelanggan puas, mereka mengunggah foto makanan Rian di media sosial, dan memberikan testimoni yang luar biasa. Dalam waktu sebulan, pesanan dari Jakarta naik pesat. Rian pun mulai menjalin kerjasama dengan dapur sewa di daerah Kemang untuk memproduksi makanan sehat langsung di Jakarta. Dalam waktu singkat, Hijau Rasa memiliki 2 dapur, 1 di Bandung dan 1 di Jakarta. Tim pun bertambah. Dari 3 orang, kini menjadi 10. Rian belajar manajemen tim, pembagian tugas, hingga merekrut kurir internal agar pengiriman bisa lebih cepat dan higienis. Tak hanya itu, Rian juga mulai menggandeng beberapa klinik gizi, pusat kebugaran, dan komunitas yoga untuk menjadi mitra. Mereka menawarkan program makanan sehat selama seminggu, lengkap dengan rekomendasi kalori dan kandungan nutrisi. Program ini disambut antusias. Rian juga tak melupakan edukasi. Ia rutin membuat video pendek berisi tips gaya hidup sehat, fakta gizi, dan behind the scenes dapur Hijau Rasa. Ia tak ingin hanya menjual makanan, tapi juga menyebarkan pengetahuan. Pencapaian terbesar datang ketika salah satu klinik kesehatan ternama di Jakarta menghubungi Rian untuk menjalin kemitraan tetap. Mereka meminta Hijau Rasa menjadi penyedia menu makanan sehat untuk pasien rawat jalan dan peserta program diet. Di titik itu, Rian berdiri di depan dapur pusat barunya di Jakarta. Dindingnya bersih, peralatannya modern, dan para karyawan mengenakan seragam dengan logo Hijau Rasa di dada kiri. Ia sempat berdiri lama di depan dapur itu, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dari dapur kontrakan sempit dengan kompor 2 tungku, kini ia memiliki dapur pusat di 2 kota besar. Dari pelanggan tetangga, kini ia melayani ratusan pelanggan per minggu, termasuk influencer, atlet, dan dokter. Namun, meski bisnis berkembang pesat, Rian tetap turun tangan. Ia masih suka ikut memasak jika sedang longgar. Ia masih menjawab sendiri beberapa pesan dari pelanggan lama. Bagi Rian, Hijau Rasa bukan sekadar usaha, tapi perpanjangan dari jiwanya sendiri. Ia juga masih membawa buku kecil yang dulu ia pakai untuk mencatat ide bisnis. Kini buku itu penuh coretan, banyak yang sudah dicoret karena sudah diwujudkan. Tapi masih ada halaman-halaman kosong yang menunggu diisi. Siapa sangka, bisnis catering sehat yang dulu hanya dijalankan dari dapur kecil rumah kontrakan, kini telah menjelma menjadi perusahaan dengan omset miliaran rupiah per bulan. Rian Prasetya, yang dulu harus berdiri berjam-jam di pabrik, kini berdiri di atas panggung-panggung seminar, diundang sebagai pembicara oleh kampus-kampus, komunitas bisnis, bahkan lembaga pemerintah. Hijau Rasa kini punya lebih dari 100 karyawan. Dapur pusatnya berada di Jakarta, dengan cabang operasional di Bandung dan Surabaya. Setiap hari,
Ribuan box makanan sehat dikirimkan ke pelanggan dari berbagai kalangan, karyawan kantoran, artis, influencer, hingga pasien rumah sakit. Yang paling mengejutkan, banyak pelanggan setia datang bukan karena diet, tapi karena merasa tubuh mereka benar-benar lebih segar dan ringan setelah rutin makan dari Hijau Rasa. Mereka menyebarkan testimoni melalui media sosial tanpa diminta. Dari sana, promosi berjalan dengan sendirinya. Rian tidak berubah banyak. Ia tetap bangun pagi, tetap ikut mencicipi setiap menu baru, dan masih menyimpan buku catatan kecilnya. Bedanya, kini ia menuliskan ide untuk pengembangan aplikasi, franchise, dan kemitraan. Kalau dulu saya cuma ingin keluar dari pekerjaan pabrik. Sekarang saya ingin menciptakan pekerjaan untuk orang lain, katanya dalam salah satu wawancara di televisi nasional. Dalam satu sesi seminar kewirausahaan di Jakarta, seorang mahasiswa bertanya, "Mas Rian, kenapa tidak berhenti setelah gagal 7 kali?" Rian tersenyum. "Karena saya tidak sedang mencari jalan tercepat. Saya sedang mencari jalan yang benar. Gagal bukan berarti salah arah. Kadang kita cuma perlu waktu lebih banyak untuk belajar." Tepuk tangan memenuhi ruangan. Banyak dari peserta seminar saat itu langsung mengikuti akun media sosial Hijau Rasa, bahkan mendaftar sebagai mitra reseller. Rian tidak pernah melupakan masa lalunya. Di setiap presentasi, ia selalu menyisipkan foto-foto lamanya, sedang memasak di dapur kontrakan, tertidur di depan laptop, hingga wajah ibunya yang tersenyum sambil memegang boks makanan pertama mereka. "Saya ingin kisah saya jadi pengingat bahwa setiap orang punya potensi. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau terus mencoba, walau sudah gagal berkali-kali." Kisah Rian menyebar luas. Beberapa media menulis profilnya, dan tak sedikit yang menyebutnya sebagai simbol generasi muda yang mampu bangkit dari kegagalan. Kini, dari sekian banyak piring sehat yang dikirim ke tangan pelanggan, ada satu pesan yang selalu ikut disisipkan: makan sehat adalah bentuk cinta kepada diri sendiri. Dan di balik pesan itu, ada seorang Rian yang dulu hanya bermimpi di sela suara bising mesin pabrik, kini telah menjadikan mimpinya kenyataan. Pagi itu, Rian sedang membersihkan gudang di rumah ibunya di Bandung. Di antara tumpukan kardus tua, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil berdebu. Saat dibuka, ia mendapati tumpukan buku tulis lama, map lusuh, dan sepucuk surat yang mulai menguning. Surat itu ditujukan kepada dirinya, ditulis oleh sang ayah yang telah meninggal dunia lebih dari 10 tahun lalu. Dengan tangan gemetar, Rian membuka surat itu. Isinya membuatnya terpaku. Ayahnya ternyata pernah memiliki impian yang sangat mirip dengan Hijau Rasa. Dalam surat itu, sang ayah menulis tentang keprihatinannya terhadap pola makan masyarakat, tentang impiannya untuk membuka warung makan sehat yang terjangkau bagi orang-orang kecil. Bahkan, ada sketsa menu sederhana berbasis sayuran lokal dan resep-resep herbal peninggalan nenek Rian. Rian terdiam lama. Matanya berkaca-kaca. Ia baru menyadari bahwa jalan hidup yang ia pilih, meski penuh liku dan jatuh bangun, seakan sudah digariskan sejak lama. Ia tak pernah tahu kalau mimpi yang ia perjuangkan selama ini ternyata juga pernah hidup dalam benak ayahnya. Dan tanpa disadari, ia telah meneruskan warisan itu. Sejak hari itu, arah hidup Rian berubah. Ia mulai merancang sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis, sebuah warisan sosial. Ia memutuskan untuk menyisihkan sebagian keuntungan, Hijau Rasa, untuk mendirikan yayasan kesehatan gratis. Yayasan itu akan memberi edukasi gizi, makanan sehat gratis, dan pemeriksaan kesehatan berkala untuk masyarakat kurang mampu. Ia menamainya Yayasan Rasa Sehat, gabungan dari nama brand dan semangat warisan ayahnya. Peluncuran yayasan dilakukan secara sederhana di sebuah panti asuhan di Bandung. Rian membawa langsung makanan sehat, membagikan sendiri, dan memberikan edukasi tentang pentingnya sarapan yang bergizi. Anak-anak di sana tersenyum lebar, sementara para relawan meneteskan air mata haru. "Ini bukan tentang saya," ujar Rian di depan para wartawan yang hadir. "Ini tentang ayah saya yang memendam mimpi, tentang ibu saya yang berkorban tanpa lelah, dan tentang semua orang yang pernah gagal tapi memilih untuk tidak menyerah." Kisah Rian kembali viral. Tapi kali ini, bukan karena omsetnya, bukan karena bisnisnya yang besar, melainkan karena ia memilih untuk berbagi, untuk kembali ke akar, dan mengubah mimpinya menjadi manfaat bagi banyak orang. Di salah satu dinding kantor pusat, Hijau Rasa, kini tergantung foto sang ayah,
berdampingan dengan surat warisan impiannya. Di bawahnya tertulis kutipan tangan Ryan. Mimpi kadang tidak selesai dalam satu generasi. Tapi ia akan menemukan jalannya, lewat mereka yang berani mewujudkannya. Dengan langkah mantap, Ryan terus melangkah. Ia tahu, selama ia hidup, tugasnya belum selesai. Ia bukan hanya pengusaha makanan sehat. Ia adalah penyambung mimpi. Dan bagi Ryan Prasetya, itu lebih dari cukup untuk membuat hidupnya berarti.